Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Disilahkan duduk. Kita akan bersama-sama masuk di dalam Mazmur pengharapan. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, kita baca secara responsorial. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang yang tenang. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Amin. Pak Pudian Talung Pulen Pak. La
dipersilahkan persembahan puji-pujian dari PWGT Klasis Makale dengan judul lagu Serahkanlah Hidupmu Padanya. Lata popengkaronto te pak pakatana lam may kadan na puang tamanin basay sila tananong lata timba tu kareba pak pakatana ondong pi lata tuemanda lalingka na katuanta may kumita palaku pak tunduan tamas sambayan o puang to tumampaki do suruga
Puang tunangka umpadadi telangi solalino tasik sia mentu isinna. Puang na katuangki, puang na batang kaleki, puang na banang penangki, puang na madandan angge maritik, puang na totuo sia puang na duka tomate. Ia mo puang tu kisah abulan puang ki puang Yesu. Masussa mapadi urampoi sang siluran lante tarampak kamarintinan belanna nape batang lembang indiagan kamatian. Kamalian na indo batu nenek ki pakaboro almarhuma ibu Yosina Kasih. Apalang banang kapatonganan o puang ki patongan kumua ta etumisa aagan dari lantelingkana katuangki kita emi poisan ni siya kita nakalo pipenami po ondongo pirakain dari sanga kaatuan sunga inang ki patongan kumua dadi ya belanna mi poisan siya nakalo mo penami ya mo pala ito puang inang ki patongan duka kumua yan nakalo ipenami indihagan na dadi batunan na kumua inang mi pasak ka amo tu pa pakatana pa pamatoto lako inde rapo masussa ondong pi anak ampo siya ito barraana nakitirotongan puang kakapuan na paatunduan mi lante tanga-tanga na kamasussan paranduk ka atuangin dia puduk na inde indo ki pakaboro paranduk ka to mini umpapayan ni tupa pakatanami pa tunduami lako inde rapu masussa ondong api opuang lantu tun nalalan dia memang kasa ya te batang rabuk si sola rombongan maadin rampo marampa inde makale inde garonggong ni nak milambi belanna kama diorenami opuang untwe mandai te memento rapu masussa ondong poli opi opuang lante tanga-tanga na kamasussan nakalo openami kimaadin rampo tuktun mati olo malaabi imi ulendui te kami nomban pa pakatana mintu na to opuang mendari tanda malesona kumualante tanga-tanga na kamasussan inang maaduren komi opuang lante kami nomban puang laki basa tu kadami apa kitandai kumua kami temai to tanga mapahangkan ya mo to masambayang kan naming karang itu pena masalo lante tarampak kamarintinan unnarang itu tanga na siya penanna temay taong nila mamali maaperangi umpatoyang ni jame marupa-rupa persona di tabulito anna maadin pung ete kadami lana rang ni melo lana anna maya-maya lalu tanga na siya penanna ondong apipuang lamindadi papakata na sundun lante untingayoy aagan katuan tomyo puang tulan marupa-rupa katang mapuran ben ni kamatarusan an nama adin niya te kadami bisa dipapisanan si turu lalan pa purayami maakada-kada mo kami puang belan na sakka mo kan maaperangi amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara saya ambil dari salah satu kitab Perjanjian Lama dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3, 2 ayat saja. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sedemikian jauh bacaan kita. Tuhan Yesus berkata, disebut berbahagia setiap orang yang memiliki kesempatan membaca mendengar firman,
terlebih lagi ketika mampu menjadi pelaku firman dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama terkasih dalam Tuhan, ada seorang sejarawan Israel yang amat terkenal akhir-akhir ini, bernama Yuval Noah Harari. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah baca bukunya, karena memang bukunya ini sempat menjadi best seller. Ya. Pernah melakukan sebuah penelitian, dan hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa dulu itu banyak orang yang mati karena peperangan. Ya, dulu banyak orang yang mati karena peperangan. Tetapi sekarang justru juga semakin banyak orang yang mati karena bunuh diri. Ito napisang Buddha tau mati bilang dari patay itu temo labi Buddha sama patay kalian. Lalu kemudian juga menyampaikan bahwa dulu angka kematian itu sangat tinggi karena kelaparan, keterbatasan makanan. Tetapi sekarang justru juga lebih banyak lagi orang yang meninggal karena kelebihan makanan. Oh, pengatan kayak gitu. Jadi dulu banyak orang yang mati karena karena kita di raya kekurangan makanan. Tetapi totemo juga semakin banyak orang yang meninggal karena kelebihan makanan. Ini hasil riset yang disampaikan, hasil penelitian. Tanga-tanga ini duka kukwa bentongan duka nang tongan tinde. Sabaya to dana ditiro to temo kiloki maapi paressa ke masaki ki na anak kuya dokter tinggi. Tinggi darah, gula, tinggi kolesterol, tinggi asam urat, tinggi tekanan. Itu kan kelebihan gizi di dalam tubuh. Dan memang kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara hari-hari ini, jarang-jarang temo tuh meja nanai si ini searif akan jalan dulu. Ya. Jadi itu disampaikan dalam hasil penelitiannya. Ini mau menyampaikan sebuah refleksi kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pada diri manusia itu ada yang disebut dengan kerapuhan esensial. Artinya bahwa sekalipun teknologi berkembang dengan amat cepat, sekalipun manusia hari-hari ini memiliki kecerdasan yang sangat mumpuni, tetapi ada kerapuhan esensial yang terdapat pada dirinya, yaitu pasti akan menjalani kematian. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudara, kematian itu adalah fakta kehidupan. Sekalipun berbagai power, kekuatan, kekuasaan, jabatan, bahkan teknologi yang amat berkembang cepat pada saat ini, tetapi kematian pun sampai saat ini menjadi fakta hidup yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan saudara-saudara mau menyampaikan pesan penting kepada kita bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Ini kalau kita mencoba memperhatikan bacaan kita tadi, ini sebuah kisah di dalamnya Raja Daud yang sedang mengalami pergumulan. Ya, yan na pangareken-reken tolino tatinde Raja Daud tu nang ladikoya di kwa nalarandan no ke kamasusan. Ya. Raja kedua yang sangat populer pada zamannya, raja yang amat termasyur, bahkan dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus pun namanya dicantumkan di sana. Ya. Tetapi rupa-rupanya saudara-saudara, dalam kemasyuran,
dalam powernya pada saat itu, dalam kepopulerannya, dalam kekuasaannya, juga saat yang sama Daud tetap menghadapi pergumulan berat, bahkan dihantui oleh bayang-bayang maut. Itu realitas yang sama yang dialami Daud pada saat itu. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesesakan, dalam ketertekanan yang dialami Daud pada saat itu yang amat memilukan, tentu ada upaya-upaya yang ditempuh untuk mencari ketenangan dengan segala kekuatan, dengan segala power, dengan segala kepopuleran, dengan segala kemasyhuran yang ia miliki. Namun menarik dalam bacaan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Daud kembali tiba pada sebuah kesadaran dan pengakuan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, dia katakan bahwa hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku yang tidak akan pernah membuat aku goyah. Hanya. Kalau kita mencoba memahami lebih jauh kata hanya ini saudara-saudara, itu berarti bahwa tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ini sekaligus mau mengungkapkan bagaimana Daud mau menyampaikan tentang kebesaran Allah. Allah yang berdaulat di atas segala yang ada. Dan memang saudara-saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab yang lain, itu kebesaran Allah itu bisa kita lihat dalam Yesaya 66 ayat 1 misalnya, dia katakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Di Mazmur 95 dikatakan bagian bumi paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung punyanya, laut darat dia yang menjadikan. Bahkan saudara-saudara, kalau yang pergi gereja tadi dalam gereja Toraja, itu luar biasa kemahakuasaan Tuhan dijelaskan tentang bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini dilampaui oleh karya Allah. Ya, tentang persoalan kebangkitan. Karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi itu mengajak kita untuk kemudian tidak melulu dalam menalar bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita nalar dilampaui oleh kuasa karya Allah dalam kehidupan kita. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang membawa Daud tiba pada sebuah kesadaran bahwa apapun yang kau miliki, kehebatan sekalipun, kekuatan, kekayaan, status sosial, kecerdasan, itu tidaklah cukup sebagai jawaban dalam memberimu ketenangan menghadapi pergumulan, penderitaan, ketakutan, bahkan kesedihan dalam dunia ini. Tidak cukup. Menarik saudara-saudara kalau kita juga mencoba mengingat kisah Petrus yang diajak Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus ini kan ahlinya juga dalam kelautan ya. Dia menguasai karena sudah sekian lama dia menjadi seorang nelayan. Tetapi ia tona masing-masing mau tuangin, dia juga bergumul. Dia pada saat yang sama memiliki kemampuan, memiliki kehebatan, memiliki keahlian terkait dengan bagaimana alam dalam hal ini laut. Dia akrab dengan laut. Tetapi rupa-rupanya itu menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa kemampuan, kecerdasan, kekuatan yang dimiliki Petrus pada saat itu tidak cukup dalam menghadapi pergumulan, godaan yang menghampiri hidupnya pada saat itu. Karena itu saudara-saudara, dalam duka cita ini hanya dekat Allah saja akan terasa tenang dan tidak akan goyah. Secara khusus sesuai dengan rencana keluarga bahwa upacara pemakaman akan berlangsung mulai hari ini, besok sampai pada
hari Selasa akan dilaksanakan pemakaman. Tentu saudara-saudara, dalam rangkaian upacara pemakaman di tempat ini ada sejumlah keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga. Ada sejumlah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di tempat ini. Bahkan juga seringkali ke pokok kisara asus de lumai ada juga seringkali ketegangan-ketegangan yang terjadi. Yang untuk biasa iko kianu kapua sara kapua salana bitti sara bitti salana botonan na kumo na dem bangay tu kalingkan na sara biasa den nanay titoro lalu sisili. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa dalam duka cita ini mengajak kita, sekalipun pada diri kita memiliki kemampuan, ada banyak hal yang bisa diandalkan, tetapi sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, kita tiba pada satu kesadaran iman bahwa hanya dekat Allah saja. Dalam seluruh rangkaian upacara pemakaman di tempat ini, keluarga yang berduka akan mengalami ketenangan. Bahkan hanya dekat Allah saja. Keluarga di tempat ini, anak-anak dan cucu bersama dengan seluruh keluarga besar, tidak akan pernah goyah, tetap bersandar, tetap mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah goyah karena dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengingat kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kisah Yusuf itu perjalanan hidupnya sangatlah tidak baik-baik saja. Mulai dari dia dijual, difitnah, lalu kemudian dipenjara. Tetapi kedekatannya dengan Allah membuat dia tidak pernah bersungut-sungut di hadapan Allah. Kedekatannya dengan Allah membuat dia tidak pernah goyah, sekalipun dalam perjalanan hidupnya yang amat panjang, terus diwarnai, dibenturkan dengan berbagai masalah. Tetapi karena selalu dekat dengan Allah, maka kehidupannya senantiasa terasa tenang. Tentu keluarga di tempat ini, anak-anak dan cucu, terus rindu untuk dekat dengan Allah. Itu dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak kepergian almarhumah ini, tentu yaitu paling pertama napogau keluarga mas sambayang. Lalu kemudian dilaksanakan ibadah penghiburan di sana, mungkin beberapa kali berturut-turut. Juga ketika keluarga menelpon kami majelis gereja, dia katakan selama di Toraja Pak Pendeta tiap hari kita beribadah. Jadi ya tu pikirku kira-kira tak pate bongi sang mata apa ataukah besok juga tidak ada istirahat karena kan biasanya ke allo katongkonan istirahat ki. Tetapi rupa-rupanya keluarga rindu untuk terus beribadah sepanjang jenazah masih ada di tempat ini. Ini bertanda Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kerinduan keluarga di sini untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bertanda saudara-saudara bahwa keluarga di tempat ini sungguh-sungguh menyadari dan meyakini bahwa ketenangan itu dalam menghadapi badai hidup hanya dekat dengan Allah. Dan pada saat yang sama pula, melalui semuanya ini, keluarga benar-benar menyadari akan kemahakuasaan Tuhan yang sungguh amat besar, melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Karena itu sekiranya melalui berbagai kebaktian-kebaktian di tempat ini, ibadah-ibadah dan seluruh rangkaian acara, mentu-mentuna latula tangkaran lan allo masiang, mentu-mentuna tu data posara lata panaata. Sekiranya semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk semakin meneguhkan, menghibur, dan menguatkan keluarga. Amin. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan,
akan memberikan tanda duka cita kita lewat pundi kasih. Sementara pundi dijalankan, kita iringi dengan melakukan Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Puji-pujian dari paduan suara Jemaat Muria Tondon.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya bahwa saudara-saudara kami yang sedang berduka di tempat ini akan senantiasa kuat dalam menghadapi duka cita ini. Mereka kuat karena Tuhan terus hadir di tengah-tengah duka cita ini. Kehadiran-Mu ya Bapa boleh kami saksikan pada saat ini melalui ibadah penghiburan, melalui firman-Mu yang diberitakan di tengah-tengah duka cita ini, menjadi tanda bagi kami bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah duka cita ini. Karena itu ya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya mereka semua akan tetap diteguhkan, dimampukan melewati duka cita ini.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh melawat kami semua pada kesempatan saat ini. Kiranya kami dimampukan ya Allah untuk senantiasa memiliki kesadaran, mengakui kemahakuasaan, kebesaran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan melampaui apa yang kami pikirkan, apa yang ada pada diri kami, bahkan kemampuan, kekuatan, kekuasaan sekalipun yang kami punya. Kuasa-Mu sungguh melampaui semuanya itu. Karena itu ya Bapa, sungguh layak dan pantas di saat kami terus memiliki kesadaran bahwa di tengah-tengah badai hidup ini, hanya dekat Allah sajalah kami akan terus merasa tenang dan tidak akan pernah goyah. Tuhan, tolong kami semua untuk menghidupi, memegang teguh firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di tengah-tengah duka cita ini, Engkau melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui pundi kasih yang telah kami berikan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah kami berikan ini kami ambil dari berkat-Mu juga. Terimalah itu Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan sekiranya juga menjadi alat tangan Tuhan dalam mengambil bahagian di tengah-tengah pergumulan di tempat ini. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami, Tuhan ajar kami untuk mempergunakan dengan sebaik mungkin. Baik itu kekuatan yang kami punya, kesehatan, kesempatan, bahkan materi yang ada pada diri kami. Ajar kami ya Bapa untuk mempergunakan dengan sebaik mungkin, sehingga segala yang kami miliki kami pakai dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu datang mendoakan untukku rencana acara pemakaman yang akan berlangsung di tempat ini, secara khusus hari esok. Tuhan, berkati berbagai pihak yang akan terlibat di dalamnya, majelis gereja, pemerintah, Pak Tondokan, Dasawisma, dan segenap rumpun keluarga besar. Tuhan berkati, sekiranya kami semua senantiasa seia sekata, bahu-membahu dalam mengangkat duka cita di tempat ini. Kami percaya rangkaian upacara pemakaman di tempat ini akan berjalan dengan baik dan sungguh menjadi sarana penghiburan kepada segenap rumpun keluarga yang ada di sini. Hamba-Mu berdoa untuk berbagai hal yang dibutuhkan oleh keluarga di tempat ini. Tuhan, cukupkan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, hamba-Mu mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Oma almarhumah terkasih. Ada 6 orang anak dan 5 cucu, bersama dengan saudara-saudara dan keluarga besar. Tuhan, hamba-Mu doakan mereka terus dikuatkan, diberikan penghiburan yang sejati dari Tuhan, dimampukan dalam menghadapi dan melewati duka di tempat ini. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa sekiranya saudara-saudara kami yang Tuhan boleh izinkan datang berbagi duka pada malam yang indah ini, jemaat Tuhan dan seluruh keluarga besar, Tuhan berkati mereka pribadi-pribadi. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Teristimewa ya Allah, mampukan kami senantiasa untuk menjadi alat tangan Tuhan, saling menolong, saling menghibur di saat saudara-saudara kami sesama kami sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, menyandarkan seluruh perjalanan hidup kami. Ajar kami ya Allah
untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Allah yang amat luar biasa itu. Kami sungguh percaya Tuhan akan terus memegang erat tangan kami dalam menghadapi dinamika hidup yang silih berganti, suka dan duka. Satu yang pasti kami percaya, kasih-Mu Tuhan akan terus mewarnai perjalanan hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan pengharapan kami, duka cita kami yang datang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sumber penghiburan yang sempurna di tempat ini. Amin. Mari berdiri yang memungkinkan. Dengarkanlah penuntun hidup baru. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. NKB 173, ku tak dapat maju sendiri. Segenap rumpun keluarga, anak dan cucu, dan seluruh jemaat Tuhan, pergilah, teruslah dekat kepada Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan akan terasa aman, dan terus dalam keteguhan, tidak akan pernah goyah. Arahkan hatimu dan pikiranmu, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap sebagai lagu syukur atas ibadah penghiburan yang telah kita laksanakan pada malam ini.
Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan dan kebersama-samaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Segenap jemaat Moria Tondon merasakan duka yang dalam atas kepergian Ibunda almarhumah Ibu Yosina Kasih Rindu Padang. Tuhan Yesus sumber penghiburan. Terima kasih. Kalau salam wanita. Ya.